Halo Bapak Ibu Guru yang hebat yang saat ini sedang mengikuti PPG dalam Jabatan Transformasi Kemenak di batch ketiga. Selamat Bapak Ibu, saat ini mungkin akan segera memasuki modul kedua, yaitu modul pedagogik. Pada kesempatan kali ini di channel ini Guru Budi, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menjawab atau mengerjakan tugas mandiri modul pedagogik. Khususnya di sini ada pembahasan tentang pendidikan agama Kristen. Nah, pada tugas mandiri ini di modul pedagogik sama seperti di modul profesional ya Bapak Ibu, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai dengan 8. Lalu sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dari tugas mandiri modul pedagogik ini, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pertama, buat daftar poin inti dari setiap topik yang ada pada modul pedagogik. Di sini ada PBL, PJBL, diferensiasi, TPEK, deep learning, konseling, inklusi, Gen Z atau Alpha, atau guru era digital. Lalu setelah Bapak Ibu membuat daftar poin inti dari setiap topik tersebut, ya, di modul pedagog ini ada 8 topik pembelajaran yang harus Bapak Ibu selesaikan. Pilih 5 gagasan paling kuat, lalu jelaskan dalam bahasa sederhana. Lalu kaitkan dengan peran guru pendidikan agama Kristen, misalnya tentang teladan iman, penggunaan teknologi, pembelajaran konseptual. Nah, di sini contohnya saya untuk peta konsepnya saya menggunakan membuat 5 gagasan yang saya pilih dari 8 topik. Di sini pembelajaran berbasis masalah dan proyek, lalu ada pembelajaran berdiferensiasi, ada pendidikan inklusi dan profesionalisme guru digital, pembelajaran deep learning, dan integrasi teknologi pedagogik dan konten atau TPEK. Ini untuk peta konsepnya. Lalu, saya menjelaskan kelima peta konsep tersebut ya dalam 2 alinea. Di sini alinea pertama saya menjelaskan untuk kelima gagasan ya sampai alinea kedua. 2 alinea, saya membuat 2 alinea. Lalu untuk pertanyaan kedua, yaitu sama seperti tugas mandiri di profesional, materi konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Bapak Ibu menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai dengan 8. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini, ya Bapak Ibu silahkan tulis 2 sampai 3 contoh saja miskonsepsi yang sering terjadi. Nah, misalnya gunakan format banyak orang yang mengira padahal sebenarnya gitu ya. Di sini contohnya saya menyadari bahwa ada beberapa konsep yang berpotensi menimbulkan miskonsepsi, terutama jika tidak dipahami secara utuh. Misalnya banyak yang mengira tentang pembelajaran diferensiasi. Banyak yang mengira bahwa pembelajaran berdiferensiasi berarti membuat rencana belajar yang berbeda-beda untuk setiap peserta didik, yang tentu terasa sangat memberatkan bagi guru. Padahal sebenarnya pembelajaran diferensiasi bukan soal membuat banyak versi dari satu pelajaran. Jadi di sini contohnya saya memilih miskonsepsi, salah satunya adalah pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan format. Contohnya banyak orang yang mengira pembelajaran diferensiasi itu begini, padahal harusnya atau sebenarnya adalah membuat hasil belajar agar lebih relevan dengan kebutuhan kelompok peserta didik yang berbeda. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu buat jawab dengan 1-2 alinea. Nah, di sini contohnya saya yang kedua ada tentang pemahaman tentang TPEK atau kerangka TPEK dan kecerdasan buatan atau AI ya. Nah, contohnya TPEK itu bukan sekedar pakai teknologi yang canggih gitu. Jadi bukan hanya sekedar menggunakan infocus misalnya, itu sudah menggunakan TPEK gitu. Tapi diperhatikan juga kebutuhan dari siswa-siswi kita. Nah, itu untuk tugas mandiri pada modul pedagogik ya, masih sama 2 pertanyaan. Nah, selanjutnya adalah tugas refleksi. Untuk tugas refleksi pada modul pedagogik, khususnya di sini pendidikan agama Kristen, sama ya. Ada 5 pertanyaan, di mana yang pertama, pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Nah, untuk menjawab seperti ini, yaitu
kita pilih materi yang memang paling mengena atau paling mengena untuk Bapak Ibu guru. Misalnya di sini bisa, contohnya saya tentang pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Nah, kita tuliskan kenapa sih menarik dan kenapa relevan dengan kita atau membuat siswa menjadi aktif atau menyentuh iman. Itu Bapak Ibu jelaskan ya. Kenapa itu menarik? Karena relevankah, membuat siswa aktifkah atau menyentuh iman. Jangan lupa tambahkan contoh kasus nyata yang ada di kelas Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi ini contohnya untuk nomor 1. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, yaitu lakukan analisis implementasi atau penerapan materi tersebut. Nah, untuk menjawab nomor 2 ini, awali dengan kalimat dalam penerapan. Saya melihat bahwa, nah di sini contohnya, saya melihat bahwa pendekatan ini mampu menjembatani. Jadi masih berhubungan dengan jawaban di pertanyaan nomor 1. Nah, di sini Bapak Ibu juga jelaskan kelebihannya. Kelebihan dari materi yang Bapak Ibu anggap itu menarik tadi di pertanyaan nomor 1. Jelaskan kelebihannya, misalnya membuat pembelajaran menjadi nyata, mengaitkan iman dengan masalah ya. Lalu sebutkan tantangan, misalnya butuh persiapan, atau butuh waktu yang cukup lama, atau partisipasi atau keaktifan dari semua siswa ya. Nah, di sini lakukan analisisnya. Tadi poin pertamanya adalah kita melakukan awali dengan kalimat dalam penerapannya seperti apa, terus Bapak Ibu melihatnya bagaimana. Lalu setelah itu jelaskan lagi kelebihannya. Kelebihan dari penerapan materi tersebut, lalu tantangannya seperti apa. Di nomor 3, itu pertanyaannya adalah tuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Nah, di sini untuk menjawab nomor 3, ambil contoh pengalaman Bapak Ibu di kelas pada saat pembelajaran pendidikan agama Kristen atau pendidikan agama yang lain ya. Misalnya Bapak Ibu di sini ada yang menonton bukan dari pendidikan agama Kristen ya. Di sini setelah Bapak Ibu mengambil contoh pengalaman Bapak Ibu selama mengajar di kelas pada pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan ke siswa-siswinya, ceritakan juga dengan pola situasi, tindakan, dan hasil ya. Jadi ceritakan situasinya seperti apa di kelas berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, lalu tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan, lalu hasilnya bagaimana. Nah, boleh juga Bapak Ibu tambahkan sedikit kendala agar lebih jujur dan realistis ya. Jadi untuk nomor 3 itu poinnya yang pertama, ambil dari pengalaman Bapak Ibu ya. Lalu ceritakan dengan cara situasinya seperti apa, tindakan yang Bapak Ibu lakukan seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Lalu tambahkan kendala ya dalam cerita pengalaman tersebut. Untuk pertanyaan berikutnya adalah tentang uraian tantangan dan hikmah atau lesson learn yang Bapak Ibu dapatkan. Di sini, untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini, Bapak Ibu untuk menjawab tantangan tentunya perbedaan pemahaman siswa, contohnya yang ada di kelas Bapak Ibu ya, sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Seperti tantangannya bisa perbedaan pemahaman siswa, keterbatasan waktu, atau sumber daya. Hikmahnya pentingnya kesabaran, keterbukaan, kreativitas guru, serta belajar menghargai perbedaan. Nanti sesuaikan saja dengan apa yang Bapak Ibu rasakan, tantangannya seperti apa, pelajaran apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari setiap tantangan tersebut. Misalnya bisa dengan menggunakan format dari tantangan ini, saya belajar bahwa seperti itu ya. Di sini, namun dari tantangan tersebut saya mendapatkan hikmah yang sangat berharga. Salah satunya, nah di sini Bapak Ibu ceritakan apa hikmah yang Bapak Ibu dapatkan. Pertanyaan terakhir adalah buat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini pertama adalah gunakan langkah yang terstruktur. Pertama, identifikasi topiknya, misalnya masalah kasih atau pengampunan. Lalu kedua, tentukan kasus nyata, lalu buat rancangan kegiatannya, bisa diskusi, presentasi, refleksi ya. Lalu jangan lupa susun penilaian proses dan hasil dan lakukan evaluasi, tindak lanjut, dan refleksi. Biar lebih hidup, sisipkan contoh konkret kasus sederhana di sekolah. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk sedikit cara mengerjakan tugas mandiri pedagogik pada pendidikan
agama Kristen ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sedikit referensi untuk jurusan yang lain seperti pendidikan agama Islam atau jurusan-jurusan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini Guru Budi. Terima kasih. Sampai ketemu dan semoga sukses untuk program PPG Bapak Ibu semua dan diberi kelulusan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bapak Ibu yang ingin melanjutkan S2 Pendidikan Jasmani bisa mendaftar di Universitas Surya Kencana Cianjur. Untuk link pendaftaran dan brosurnya bisa lihat di kolom deskripsi video ini. Terima kasih.